kali ini kita akan membahas mengenai obat metronidazole ya. Nah, jadi apa itu metronidazole? Metronidazole adalah obat golongan antibiotik yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri dan juga bisa digunakan untuk mengatasi penyakit yang disebabkan oleh parasit ya. Nah, jadi bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya obat ini dengan cara menghambat pembentukan protein khusus yang dibutuhkan oleh pertumbuhan bakteri atau pertumbuhan dan perkembangan mikroba dari bakteri dan parasit ini tadi. Nah, jadi obat ini tidak diindikasikan atau tidak boleh digunakan untuk mengobati selain bakteri dan parasit tadi, misalnya untuk infeksi virus yang bisa ini yang disebabkan misalnya yang menyebabkan penyakit flu ya, jadi tidak bisa digunakan. Nah, kemudian kalau sahabat pemirsa sedang mengkonsumsi obat ini, yang perlu diketahui bahwa obat ini adalah obat yang bisa diperoleh hanya dengan resep dokter ya, jadi termasuk obat keras. Kemudian pada ibu hamil dan menyusui ini termasuk kategori B. Kategori B artinya studi pada binatang percobaan tidak memperlihatkan adanya risiko terhadap janin, tetapi belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Jadi boleh digunakan jika besarnya manfaat yang diharapkan melebihi besarnya risiko terhadap janin. Nah, yang perlu diketahui juga terkait ini adalah bagaimana cara penggunaannya ya, dan untuk apa saja. Nah, untuk dosisnya dan lama penggunaan tentu disesuaikan dengan jenis penyakitnya, jenis infeksinya, kemudian tingkat keparahan infeksi, dan kondisi kesehatan dan usia. Nah, untuk anak-anak biasanya dosisnya berdasarkan berat badan. Nah, untuk indikasinya ini bisa tadi di awal sudah disebut untuk infeksinya infeksi bakteri yang bakteri anaerob ya sahabat pemirsa. Jadi bakteri itu ada bakteri aerob, ada bakteri anaerob. Kalau bakteri aerob dia butuh oksigen untuk metabolismenya. Nah, kalau anaerob justru kebalikannya, dia justru berkembang dalam keadaan tanpa oksigen. Kalau ada oksigen dia nanti akan mati ya. Jadi dia ini untuk infeksi bakteri anaerob namanya. Kemudian untuk kondisi vaginosis bakterialis. Nah, jadi vaginosis bakterialis ini adalah suatu infeksi vagina yang disebabkan karena terganggunya keseimbangan jumlah flora normal atau bakteri normal yang ada di dalam vagina. Jadi dalam vagina itu, di daerah vagina ada memang bakteri-bakteri yang fungsinya untuk mempertahankan suasana keasaman ya di dalam di daerah vagina ya. Jadi juga bagian dari pertahanan ataupun sebagai anti infeksi ya, artinya untuk mengatasi kuman-kuman supaya tidak bisa berkembang. Nah, jadi vaginosis bakterialis ini artinya sudah terganggu keseimbangan jumlah bakteri atau flora normal di dalam vagina tersebut ya. Jadi ada banyak penyebabnya. Salah satu penyebabnya adalah karena memang pertumbuhan berlebih dari bakteri tertentu yang secara alami di vagina sehingga mengganggu keseimbangan jumlah bakteri di dalam vagina. Kemudian trichomoniasis. Nah, kalau trichomoniasis ini adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh parasit namanya Trichomonas vaginalis. Nah, jadi penyebab keputihan itu bermacam-macam ya, bisa normal, bisa karena infeksi bakteri, dan juga bisa karena disebabkan oleh parasit, di mana ini hanya bisa terjadi dengan akibat kontak seksual, jadi tertular dari pasangan ya. Nah, jadi harus hati-hati kalau terjadi perubahan warna sekret vagina ya, yang khasnya dia baunya dia khas, dan ini adalah penyakit yang memang
atau keputihan yang bisa disebabkan hanya karena pasangan seksual itu sedang artinya ini hanya bisa tertular oleh pasangan ya. Jadi kalau pasangannya bergonta-ganti pasangan seksual, bisa terkena dari pasangan wanitanya atau istrinya dalam hal ini tentunya ya. Kemudian amoebiasis, bisa digunakan untuk amoebiasis. Kalau amoebiasis ini infeksi parasit ya yang bisa mengenai di daerah usus. Nah, jadi bisa nama kuman parasit atau parasitnya namanya Entamoeba histolytica dan nama kumannya adalah Entamoeba histolytica ya. Kemudian berikutnya untuk giardiasis, ini juga parasit pada usus halus ya. Kemudian cara menggunakannya bagaimana, karena ini adalah obat keras dan tentunya penggunaannya harus mengikuti anjuran dokter yang memeriksa supaya memastikan penyakitnya ini karena apa memang karena infeksi bakteri atau parasit ya. Kemudian mengkonsumsinya tentu juga sesuai dengan anjuran dokter, dikonsumsi secara utuh kalau dengan yang diminum ya dengan segelas air. Kemudian interaksi ya. Nah, kalau sedang mengkonsumsi obat ini perlu menginformasikan juga obat-obat apa yang sedang dikonsumsi karena dapat berinteraksi. Misalnya dapat menyebabkan masalah risiko pendarahan kalau bersamaan dengan obat-obat yang mencegah pembekuan darah, contohnya warfarin. Kemudian juga obat-obat dengan fenobarbital ini bisa mengurangi khasiat atau efektivitas dari obat metronidazolnya ya. Nah, efek yang tidak diinginkan atau efek samping yang dapat terjadi ketika mengkonsumsi ini, terjadi rasa seperti logam di mulut, kemudian mual muntah, hilang nafsu makan, bisa terjadi sembelit atau kebalikannya diare, pusing atau sakit kepala, dan perubahan warna urin menjadi lebih gelap. Jadi sebaiknya kalau efek sampingnya ini tidak bisa berterima, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter, terutama kalau timbul rasa nyeri saat buang air kecil, kebingungan, kejang, hilang keseimbangan, mati rasa, kesemutan, gangguan penglihatan ya, atau mudah memar. Ini sebaiknya berkonsultasi dengan dokter ya. Demikian sahabat pemirsa sekilas info tentang metronidazol. Jadi catatannya bahwa ini adalah obat antibiotik, jadi bisa digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri, terutama bakteri anaerob, kemudian juga untuk obat parasit. Indikasinya untuk keadaan penyakit-penyakit keputihan yang paling sering yang disebabkan oleh infeksi bakteri, bisa juga untuk infeksi parasit. Nah, yang parasit tadi yang khas itu adalah trichomoniasis. Jadi perlu diketahui kalau trichomoniasis ini adalah penyakit menular seksual. Artinya keputihan ini bisa terjadi karena pasangan yang tidak setia ya, artinya yang tidak melakukan hubungan seksual tidak dengan istrinya saja, tetapi dengan pasangannya yang dengan yang lain yang bergonta-ganti, yang akibatnya tertular dengan pasangannya. Kemudian efek yang indikasi atau penggunaannya disesuaikan dengan anjuran dari dokter. Kemudian untuk efek yang tidak diinginkan yang khas adalah rasa logam di mulut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.